Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya ya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Hartono. Berkat video Om Sanda 2 tahun yang lalu, saya terapkan full ulat kandang hampir 2 tahun ini dan burung saya stabil juara di setiap lomba, tidak pernah rewel. Hanya saja, mengapa setelah mabung kemarin bulunya kelihatan tipis dan ada kebotakan di leher menjelang mabung. Kebetulan sekarang burung sedang mabung. Apakah yang harus saya lakukan setelah ini agar bulunya bagus? Mohon ditanggapi Om Sanda. Oke, saya akan tanggapi ini Om Hartono. Tapi sebelumnya kita seruput dulu teman-teman ya. Memang mantap ya. Ini kopinya kopi Arabica ya. Arabica Wonosalam. Kopi yang paling aku suka nih teman-teman. Jenis kopinya adalah Arabica. Oke lah. Yang aku tangkap di sini ya. Jadi mungkin Om Hartono ini melihat video saat saya membahas tentang pemilihan full EF ya. Jadi settingannya memang full EF. Artinya untuk khusus di EF-nya ini nggak pakai settingan, bukan dikasih full, ya toh. Ini kan pilihannya ada 2, kroto dan ulat kandang. Nah, Om Hartono ini tadi memilih ulat kandang. Teman-teman, selain manfaat, tentu saja saya juga sudah membahas tentang resikonya. Karena di situ juga ada dampak buruknya di saat kita memakai ulat kandang ini. Di kroto juga ada sebenarnya. Kalau yang di ulat kandang seperti mana dikatakan Om Hartono ini tadi, burungnya itu bulunya setelah mabung itu tipis mungkin ya. Tipis, nampak jelek, gampang kusam. Dan sebelum mabung itu Om Hartono katakan ada kebotakan. Jadi ini persis sekali sama apa yang pernah saya bahas. Jadi memang seperti itu teman-teman. Ya, kelemahannya itu kalau dikasih ulat kandang itu begitu. Bulunya tipis. Ya, jadi ini kan udah 2 tahun nih. Jadi Om Hartono burungnya ini sudah 2 tahun ini jalan ini ya. Dikasih ulat kandang, mungkin mabung yang dulu bulunya kok kayak jelek gitu ya. Terus sekarang burungnya mabung. Nah sebelum mabung ini nampak di bulunya mungkin nambah jelek gitu ya, kusam. Dan ada kebotakan di sini teman-teman, biasanya seperti itu. Nah oke lah. Memang selalu seperti itu kalau tidak ada upaya lain. Ya, itu dampak buruknya. Nah, selain itu memang ada dampak buruknya lagi, itu biasanya kena senot. Terus volumenya jadi serak. Ya. Kalau volume serak terus senot, ini tentu saja apa? Yang diakibatkan karena kurang bersih. Ulat kandang ini kan jenis extra fooding yang dipanen dari kandang. Ya, namanya ulat kandang. Jadi habitatnya itu teman-teman di kandang-kandang ayam. Biasanya tuh di bawah, di mana campur antara kotoran ayam dan gogrokan pakan ayam. Nah, itu loh makanan dia itu. Media dia hidup memang di kotoran ayam itu. Artinya ini ada sesuatu yang kotor kan. Iya enggak? Yang namanya ayam produksi ini teman-teman, yang dirawat, yang dipelihara dalam jumlah yang banyak, ini komersil, tentu saja kan ayam itu bisa 10.000, 100.000 jumlah ayamnya.
Ya mungkin kalau untuk ukuran bakteri ya, jamur, virus gitu ya, pasti ada lah ya. Maka kalau di ayam-ayam yang diproduksi entah itu di telur ataukah ayam potong itu biasanya juga ada vaksin. Oke lah, kita nggak usah bahas ayamnya. Intinya ulat kandang ini dipanen dari kandang. Ini kotor. Maka saya sering ingatkan kepada teman-teman, kalau teman-teman mau nyeting pakai ulat kandang, entah itu pakai settingan harian yang ditakar, atau hanya untuk setut lomba, ataukah seperti mana Om Hartono yang dia full ulat kandang. Pastikan ulat kandang yang kita berikan ke burung itu sudah diinapkan paling tidak. Ya. Jadi prosesnya begini. Kita beli nih ulat kandang. Taruh di cepu. Cepu itu kalau bisa ada sarangannya, kita kasih pakan. Saya ini kalau di ulat kandang dulu teman-teman yang saya amati nih ya, yang menurut saya pakan itu bagus tuh malah nasi. Serius tuh. Sebenarnya kasih buah-buahan juga dia makan. Tapi kalau di buah itu kadar airnya tinggi, ya buah sayur itu ya, itu biasanya dia terlalu lembab. Nggak enak tuh baunya. Dan juga banyak yang mati nanti. Kalau nasinya jangan yang lembek ya. Nasi itu paling enggak ya ya normal lah ya. Pokoknya nasi gitu kamu kasih dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah itu malah bagus. Terus kasih beras. Nah karena ulat kandang itu selalu bergerak teman-teman. Nah kena beras ini kayak dipoles. Jadi itu warnanya juga bukan hanya bersih, tetapi juga warna itu nyenengin dilihat, itu mengkilat-mengkilat seperti itu. Nah, paling tidak kita sudah ada upaya untuk mengeluarkan sesuatu yang kurang bagus dan memberikan makanan yang bagus lah. Setelah itu baru kita kasih ke burung kita. Itu untuk menjaga tentang kebersihan. Jadi ulat kandang itu yang kita berikan kualitasnya harus bagus ya. Masalah serak biasanya karena bakteri. Terus senot. Senot ini kan infeksi saluran nafas ya, tapi yang atas. Gitu ya. Dia nanti itu biasanya berair terus ada benjolan gitu teman-teman di atas kepala itu. Oke lah. Yang penting pokoknya bersih. Nah, sekarang untuk masalah bulu. Teman-teman, nanti bisa dicek ya. Dengan full EF apapun, nanti memang ada berbeda nih dengan ulat kandang. Kalau ulat kandang ini kotorannya sangat berkerak pokoknya. Kalau kamu mau bersihkan kotorannya itu berkerak, warna putihnya itu kayak kapur gitu loh sampean. Itu. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang solusinya supaya tetap aman. Bulunya tetap bagus, burung tetap kerja on fire. Kalau on fire, burungnya stabil, ini udah dikatakan Om Hartono. Hanya saja masalahnya di bulunya. Bulunya nampak tipis, tiap dia tumbuh bulu baru, tapi tipis. Ya, harusnya normalnya kan ya, apalagi di full EF, seharusnya kan numbuh bulu, karena bulu itu ternutrisi seharusnya kan tebal. Ya kan, tebal. Coba deh kalau di kroto itu pasti tebal. Tebal ya. Terus mengkilat seperti itu. Nah, kalau di ulat kandang itu memang seperti itu resikonya. Nah, supaya nanti dia tetap tebal, kualitasnya bagus untuk bulu yang ditumbuhkan itu, dan tidak ada kebotakan. Ingat ya, tidak ada kebotakan. Caranya nanti, sewaktu dia mabung, sewaktu dia mulai menumbuhkan bulu, artinya fasenya itu rebung dan dokor. Nah, kan 4 fase ya. Ngurak, ambrol, rebung, dokor. Nah, waktu 2 fase akhir ini, itu kamu kasih aja kalsium. Oke ya, kalsium itu bisa didapat dari sotong, cangkangnya itu. Tepung kerang, ada kita beli itu. Coba aja nanti di online shop. Ada itu tepung kerang, tepung sotong, tepung tulang. Ya, terus satu lagi ada itu kapur sirih juga ada. Terus ada lagi apa? Mineral. Nah, ada lagi nih satu lagi. Pil kalek.
Nah, kalau pil kalek itu biasanya ini oleh-oleh dari bidan untuk istri-istri yang lagi hamil. Itu memang juga diperuntukkan untuk apa? Tulang. Nah, itu juga bisa. Kamu kasih aja itu untuk ngimbangi. Nah, nanti ini kalau dalam masa produktif, tidak masa mabung, ini perlu nggak dikasih? Perlu. Paling tidaklah 1 bulan sekali kamu kasih itu. Gitu ya. Jadi kalau di ulat kandang itu memang resikonya pengapurannya begitu cepat, teman-teman. Maka kita kalau lihat di bawah, di dasar sangkar itu kerak sekali. Nanti coba deh, bandingkan ya. Untuk mungkin teman-teman yang di daerahnya cukup banyak ya. Kalau di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin Jakarta lah masih ada itu ya. Untuk ulat kandang, kamu bisa coba. Tapi kalau untuk yang di luar Jawa biasanya agak sulit untuk mendapatkan ulat kandang. Jadi penasaran, ya kan? Nah, gitu ya. Oke lah, ngomong-ngomong, ini kan sudah ya, udah clear, udah ada solusi ya. Nanti kamu bisa kasihkan sumber kalsium ke burungmu. Oke, sekarang kita ngomong-ngomong soal full EF. Nah, ini pilihannya 2, teman-teman. Ulat kandang atau full kroto. Kalau jangkrik full saya nggak suka, ya. Ulat kandang atau kroto ini kita bisa pilih salah satu. Tentu saja kalau dikatakan murah, ya, efektif, carinya mudah untuk wilayah Jawa ya. Terus bisa disimpan, itu ulat kandang. Kalau kroto itu, apalagi musim hujan seperti ini, agak pusing ya. Kita untuk mendapatkan kroto yang kualitas itu agak pusing lah, agak sulit. Bukan hanya dia mahal, dapatnya aja juga sulit. Ya, tapi kalau ulat kandang itu mudah dan bisa disimpan. Taruh aja di cepuk gitu, disimpan. Nanti paling yang mangklar, kalau orang Jawa bilang itu mangklar atau ganti apa ya? Dia nanti kan jadi roki. Roki itu kayak kumbang, teman-teman. Jadi ulat kandang itu ada kumbangnya, nah, itu induknya. Itu orang sini kalau ngomong itu namanya roki. Nanti burungmu kalau full ulat kandang terus burungmu nampil mewah, nggak ada nama burung itu, kasih aja nama Rocky. Rocky itu apa? Induk ulat kandang. Gitu teman-teman ya. Ya. Jadi burung kalau di full EF itu, ya ini kan kembali lagi ke pilihan ya. Jadi burung kalau di full EF itu teman-teman memang, aduh gimana ya ngomongnya ya. Jadi sesuai dengan ekspektasimu lah ya. Apa yang kamu inginkan. Burung itu pasti kerjanya top perform. Burung selalu on fire. Itu pasti. Dan apa ya. Udah deh. Nanti kamu coba aja sendirilah ya. Ya, ulat kandang. Tetapi gini ya teman-teman, kalau memang pilihannya memang di full EF gitu ya, entah itu ulat kandang atau kroto, pastikan aja langkah-langkah berikutnya yang perlu ditempuh. Salah satunya yaitu nunggal. Ingat, burung yang di full EF itu burung yang on fire. Setiap hari. Burung yang betul-betul siap. Istilah orang itu pecah birahi lah. Nah kalau dia tersulut emosinya, entah itu ya suara ngeplong atau suara tembakan burung murai batu yang lain, nah itu yang dipastikan dia akan tarung. Ya, gembrong-gembrong hariannya. Dan saya rasa ya teman-teman sebagai pemain juga paham ya, kalau burung murai batu hariannya gembrong-gembrong pasti di lapangannya bohong. Kalaupun mau kerja, dia kerjanya juga nggak maksimal. Lebih maksimal lagi kalau burung itu hidupnya nunggal. Gitu ya. Itu bisa ditempuh, itu bisa dipilih ya untuk full EF. Nah, itu nanti juga kembali ke burungnya. Full EF atau tidak, burung kerja di lapangan atau tidak, itu kembali ke burungnya. Soal apa? Soal bakat dan juga apa? Kualitas di burung itu. Dan ingat, kualitas tertinggi di burung murai batu adalah mental. Se-on apa burungmu, sepanjang tembakannya, seperti apapun, seganteng apapun modelnya, sekeras apapun suaranya, sebanyak apapun makan EF-nya, kalau burung itu nggak punya mental, ya mohon maaf, pasti dia nggak kerja di lapangan. Kalau di rumah mungkin gembrong-gembrong, tapi kalau di lapangan mungkin ya
Karena mental mungkin ya tekuk leher ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih juga Om Hartono ya atas komentarnya. Mudah-mudahan burungnya terus stabil. Ini udah 2 tahun teman-teman ya, pakai ulat kandang 2 tahun, burungnya juga stabil. Mudah-mudahan seterusnya juga stabil. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.